Jumat. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, pengurus Masjid Jami' Al-Nur beserta jamaah yang hadir subuh ini. Kemudian yang kita muliakan guru kita, Bapak Ibu orang tua kita yang hadir pada sholat subuh berjamaah di hari Jumat, kemudian kajian pada Jumat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan, di atas ketaatan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Bagi yang berhari raya di hari Jumat dahulunya, maka hari ini adalah hari yang ke-15 di bulan Syawal. Bagi yang berhari raya di hari Sabtu, maka hari ini adalah hari yang ke-14. Artinya tidak terasa Bapak Ibu lah 2 pekan awak berpisah dari bulan Ramadan. Sudah lepas kita dari Ramadan, sudah lepas kita dari hari-hari yang istimewa, tapi tidak lepas dari ibadah. Karena sejatinya yang melepaskan kita dari ibadah itu adalah kematian saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15, di ayat yang terakhir, apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu al-yakin. Apa makna al-yakin di situ? Dalam tafsir para ulama menyebutkan makna al-yakin itu adalah kematian. Kenapa dia ditafsirkan kematian? Karena tidak ada seorang pun manusia yang tidak yakin dia akan mati. Itu tidak ada, Pak. Kalau ada orang yang tidak yakin dengan akhirat, aduh banyak Pak Ibu. Ya, orang-orang kafir Quraisy dulu tidak yakin dengan akhirat. Sehingga ketika Nabi bercerita tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, galak-galak keseluruhnya Pak. Gak murtad. Aduh, masa iyo orang lah mati itu banyak. Tulang belulang yang sudah hancur kemudian akan bersusun-susun lagi, kemudian akan hidup lagi, mempertanggungjawabkan semuanya. Adik kecil Nabi sedang menghayal. Mungkin tidak semua yakin dengan adanya kehidupan akhirat, tapi semua orang pasti yakin dengan kematian. Tak ada orang yang tidak yakin mati. Coba lah sekali-kali kepada orang, sekali-kali orang contoh tanya begini. Tolong jawab dengan jujur. Apa yang tidak suatu saat Pak mati? Tak yakin itu kecil. Tinggalnya Pak sampai berjalan. Semua orang pasti yakin dia mati. Itu makanya al-yakin di situ ditafsirkan para ulama maknanya adalah al-maut atau kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, maknanya sampai datang kepadamu kematian. Jadi yang memisahkan kita dari ibadah itu, yang memisahkan awak dari rangkaian amal soleh, mati saja. Selagi wa hidup terus beramal. Jangan sampai selesai Ramadan, kebaikan yang sudah kita perjuangkan, yang sudah mati-matian, lalu mungkin waktu ketika Ramadan selesai Ramadan kemudian satu persatu kita tinggalkan, rugi kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini karena kita masih berada di bulan Syawal, ada hal yang perlu kita ingatkan kembali berkaitan dengan Syawal. Aku yakin Bapak Ibu banyak guru kita yang juga mengingatkan tentang hal ini. Ya tidak mengapa, karena memang itulah momennya Bapak Ibu. Perlu sampaikan Bapak Ibu bahwasanya tema-tema kajian itu ada yang sifatnya mutlak,
ada yang sifatnya muqayyad, ada mutlak, ada muqayyad. Apa maksudnya itu? Kalau mutlak itu bisa dibaca kapan saja, waktunya panjang. Tidak mana kini dibaca bulan muka dibaca masih pas juga. Tidak mana bulan muka bulan cialai indah ada. Itu namanya mutlak. Contohnya Pak Ibu, contoh kaji tentang solat misalnya. Tentang solat kok, ya cocok saja, bila saja Pak Ibu. Dia akan solat diterima. Atau misalnya dikaji tentang kesabaran, itu cocok Pak Ibu. Bila saja pas saja. Tapi ada pula kajian itu sifatnya muqayyad. Apa maknanya? Dia hanya pas disampaikan di waktu-waktu tertentu, tidak di semua waktu pas. Apa contoh Pak Ibu? Contoh misalnya tema kajian tentang adab-adab seputar Idul Fitri. Bila cocoknya dibaca Pak Ibu? Waktu mengkaji tentang adab-adab seputar Idul Fitri. Bila cocoknya dibaca Pak? Di ujung-ujung Ramadan. Kalau kini yang mau baca pakai kilo pasti bakal kata hati Ustaz dia kamu nawak kau. Jadi rayu lah sudah kini ini baca. Itu namanya muqayyad. Atau misalnya tentang fikih kurban. Bila pasnya dibaca dulu. Bila tu Pak? Menjelang-jelang kurban, dakik-dakik kurban, lampir-lampir atau kata itu. Apabila tiba nanti tahun sampai balik sampai 8 di bulan Al-Muharram, lalu tukar pun Abu baca fikih kurban, bagi siapa-apa dalam hati itu. Aduh itu sudah itu maksud. Nah sama dengan kondisi waktu ini Bapak Ibu, awak berada di bulan Syawal. Nah, ada hal yang perlu diingatkan ketika kita berada di bulan Syawal ini. Yang kalau diingatkan nanti di luar Syawal, ada basmu gunungnya atau kita manfaatnya. Yang pertama berkaitan dengan kesinambungan amal Bapak Ibu. Ketika berada di bulan Syawal maka ada beberapa amalan yang masih berkaitan dengan Ramadan. Secara khusus ada satu amalan yang sangat ditekankan. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seolah-olah seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Di puasanya selama sebulan Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya 1 tahun. Banyak orang yang salah memahami hadis itu. Hadis pun pahaminya keutamaan puasa 6. Nyoginya judul keutamaan puasa 6. Di kalau puasa 6 hari, tapi wa pahala 1 tahun. Bukan itu. Itu bukan hadis tentang puasa 6. Itu hadis tentang puasa Ramadan ditambah 6. Jadi bukan 6 agak surang, bukan. Puasa Ramadan ditambah 6. Artinya puasa 30 tambah 6. Puasa 29 tambah 6. Puasa 30 tambah 6 kan 36 tuh. 29 tambah 6 kan 35. Tapi nilainya tak 36, nilainya tak 35, tapi nilainya 1 tahun. 1 tahun itu identik dengan 360 hari. Itu bersesuaian dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, dia mendapatkan balasan 10 kebaikan. Pahala puasa 36 hari. Di
30 tambah 6. Setiap satu hari dinilai 10 hari. Berarti 36 hari nilainya 360 hari, dan itu identik dengan 1 tahun. Begitu penjelasannya. Jadi luar biasa, puasa Ramadan ditambah 6 puasa cuma 36, puasa cuma 35, tapi nilainya tak 36 dan 35, tapi nilainya 1 tahun. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Ada beberapa rinciannya Bapak Ibu. Pertama, bagi orang yang tidak punya hutang puasa, yang aman-aman saja, ya seperti orang laki-laki lah. Boleh kira apa yang hadir waktu sikro pun ada yang punya hutang puasa. Sadar puasanya cash sebenarnya, tunai. Yang tidak punya hutang puasa, maka silahkan diambil beberapa hari di bulan Syawal untuk melengkapi puasa Ramadannya, menyempurnakan keutamaannya. 1 bulan Ramadan tambah 6. Ambil yang 6 itu. Terserah kapan saja kita akan mengambilnya. Kalau kita bisa langsung di awal Syawal di tanggal 2 dan berurutan, para ulama menyebutkan itu yang paling afdal. Kenapa? Karena menunjukkan semangat melakukan kebaikan. Kalau untuk nanelok, bapak harus semangat. Dan tanda orang semangat itu bersegera. Tanggal 2 langsung gas langsung. Sambung 3, sambung 4, sambung 5, sambung 6, sambung 7, selesai. Kalau kondisinya normal, maka ambil lagi. Apa yang kita maksud dengan kondisi normal? Tidak ada sesuatu yang kamu ngambil awal. Apalagi misalnya anak tidak ada pulang, menantu tidak pulang, cucu tidak ada pulang, awak saya seorang layu di rumah. Kemana awak? Jawab selesai personal awak. Boleh pahami awak kanlah terkondisikan sebulan. Kalau mulai payah awak untuk memulai lalu. Dalam kondisi normal seperti itu, maka lakukan yang seperti ini. Tapi kalau kita tidak mau seperti ini atau tidak bisa seperti ini, karena kita akan pergi kemana-mana, boleh keluarga pulang, tamu banyak tiba, nanti berkurang kebahagiaan. Nyom ajak makan, awak puasa, undangan beradik tiba, awak puasa. Maka silahkan ambil beberapa hari di antara bulan Syawal, ambil 6 hari. Kapan hari kan Islam? Bisa kita ambil hari kapan saja. Atau bisa juga kita ambil hari puasa sunnah, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Anak tu. Atau misalnya ambil hari sunnah yang lain, 13, 14, 15, Senin, Kamis, Senin, selesai. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Maka tuntaslah apa yang disebut di dalam hadis tadi. Siapa orang yang puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ini kalau keadaannya yang pertama, artinya tidak ada hutang puasa Ramadan. Bagaimana yang ada hutang puasa Ramadan? Mungkin ketika Ramadan dia safar, atau ketika Ramadan dia sakit, atau ketika Ramadan datang haid bagi perempuan. Maka bagaimana pelaksanaan puasa 6-nya? Yang paling afdal, kita mulai dulu yang paling afdal, hendaklah dia bayarkan hutang puasa Ramadannya di bulan Syawal, dan dia tambah pula puasa 6-nya di bulan Syawal. Nyoba hutang puasanya di bulan Syawal, kemudian nyoba puasa 60 di bulan Syawal. Artinya kedua-duanya kerajuan selesai di bulan Syawal. Yang punya hutang 7 hari, selesai 7 hari itu. Kemudian ditambahnya 6 hari. Berarti barangnya puasa di bulan Syawal 3 balik hari. 3 balik hari yang puasa. Berarti barang hari yang tak puasa di bulan Syawal itu masih ada 7 balik hari lain atau 6 balik hari lain. 6 balik hari itulah mau
bisa juga mulai abinya dua pelek kacang kucing dia tu. Artinya nak kabi ya dirayuan ibu itu. Itu yang paling selamat Bapak Ibu. Jika kalau ingin yang paling selamat sesuai dengan tekstual hadis model itu. Terus bagaimana kalau tidak seperti itu? Kalau tidak seperti itu telah terjadi perselisihan. Bagaimana seandainya ambo hanya puasa 6 saja dulu, tapi puasa kodo-kodonya nanti. Sebab puasa 6 itu kan di bulan Syawalnya. Sementara puasa kodo waktunya 8. Ada begitu. Puasa kodo sampai bila Pak Ibu? Sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Bagaimana seandainya seperti itu? Kalau seperti ini khilaf ulama. Sebagian mengatakan dia tidak dapatkan keutamaan seperti yang disebut dalam hadis. Kenapa? Karena Ramadan itu disambut lebih dulu daripada Syawal. Ikut Syawalnya duluan, Ramadannya lain sebagian dulu, sebagiannya kemudian. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya dia tidak mengapa, tapi pahalanya tidak sama. Pahalanya tidak sama. Kenapa? Karena ada tertib yang tidak dipenuhi. Apa tertib yang tidak dipenuhi Bapak Ibu? Mestinya yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Pokoknya kalau tidak seperti yang awal tadi, itulah ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Kemudian ada juga yang ketiga menyebutkan bagaimana pelaksanaannya. Kita lakukan puasa Ramadan, kemudian kita tidak bisa mengqadha di bulan Syawal dan tidak bisa pula puasa Syawal di bulan Syawal. Artinya yang keluar mana kedua-duanya. Jadi puasa qadha di luar Syawal, puasa Ramadan, puasa Syawalnya pun di luar bulan Syawal. Jadi puasa Syawal itu yang qadha Pak. Tahu Bapak Ibu qadha? Qadha itu mengajukan sesuatu tidak lain pada waktu. Seperti sholat sunnah qobliyah subuh, Bapak Ibu, ada kasus sahabat mengqadha. Ada kasus sahabat ketika itu sholat sunnah sesudah sholat subuh, kan ada orang. Tapi lihat saja Bapak Ibu. Selesai sholat, Nabi tanya, kamu sholat apa? Subuh cuma 2 rakaat. Maka dia katakan, wahai Rasulullah, saya tadi tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena itulah kerajuan sebentar. Maka Nabi pun diam. Itu kodol. Jadi ada yang juga berpemahaman kalau betul-betul tidak juga dilakukan di bulan Syawal, baik Ramadan ataupun Syawal, ya sudah. Kerajuan kedua-duanya di luar 2 bulan itu, di luar bulan Syawal itu. Qadha Ramadan di luar Syawal, puasa Syawalnya pun di luar Syawal. Apaan lain? Itu saking pentingnya, tapi nilainya tidak sama. Berarti yang selamat yang mana Pak Ibu? Yang selamat yang mana? Yang selamat adalah kita qadha hutang puasa Ramadan kita di bulan Syawal, kemudian kita lanjutkan dengan puasa 6 juga di bulan Syawal. Itu yang paling selamat. Jadi kalau ingin keluar dari perbedaan pendapat, ambil yang pertama. Kamu yakin Pak Ibu, keadaan kita dengan puasa Syawal di masjid kita ini, kamu yakin mayoritas di antara Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir subuh ini kok pola selesai puasa kami betul. Bocah itu wajah pada sudah betul. Aduh tanggung kanannya. Iya mudah. Cuma ibu tak mau ria betul. Tapi ria betul. Kemudian ada juga di antara yang hadir kok mungkin adalah mulai tapi belum selesai. Lah mulai tiga lain. Lah mulai sampai 32 lain.
dah mulai 2-3 pelek, atau mungkin kini sedang perjalanan kini kalau bahasa anak-anak muda kini OTW sedang OTW. Aku yakin dulu yang dah mulai tapi ada sudah. Tapi yang mungkin ada dulu feeling sekitar, mungkin ada dulu yang terbawa yang dah mulai kuasuci lah ya. Iya ya. Memulai sejak awal dia bahas Ustaz. Agak tahu cuma lontong sidang haji. Agak tahu cuma butuh pers itu dalam mulut pelek. Ayo biarlah lewat. Cuma jangan nanti alunjung mulai akhirnya bulan Syawal lah sekarang dan akhirnya habis. Itu yang perlu kita ingatkan. Rugi Pak. Dan para ulama seperti Imam Ibnul Jauzi menyebutkan puasa Syawal terhadap puasa Ramadan itu bagaikan sholat sunnah rawatib. Jadi Pak Ibu kalau sholat zuhur, Pak, sholat wajib, sholat zuhur misalnya, sebelum zuhur itu ada enggak sholat sunnah? Sholat sunnah qobliyah, rawatib qobliyah. Sesudah zuhur ada sholat sunnahnya? Ada. Apa sholat sunnahnya? Ba'diyah. Maka begitu pula puasa Ramadan itu. Puasa Ramadan itu apa qobliyahnya? Rajab dan Sya'ban. Itu qobliyahnya. Apa ba'diyahnya? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa guna amalan sunnah terhadap amalan wajib Bapak Ibu? Apa guna amalan sunnah terhadap amalan wajib? Menumbuk kekurangan Pak. Memeluk-melukan cacat-cacat ringan ketika awak puasa Ramadan kebatang. Kalau ibarat sholat wajib, dia sholat sunnah yang menyempurnakan. Di kalau orang tak satu puasa Syawal Bapak Ibu, itu sama seperti orang yang sudah sholat zuhur langsungnya pulang dan melanjutkan dengan sholat ba'diyah zuhur. Selesainya sholat zuhur lain itu menculukui saja lain. Itu menculukui tahu menculukui apa sedesianya? Mencelukus. Itu bahasa Minang desia-desia. Itu baik ya. Jadi itu pentingnya awak melakukan amalan-amalan sunnah dan termasuk ke dalamnya adalah ibadah puasa. Itu yang pertama yang perlu ditunjukkan. Kemudian yang kedua, kita memang telah beramal ketika Ramadan. Kita telah beramal. Kita telah puasa. Kita telah sholat malam, sholat tarawih. Cuma kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah amal kita diterima atau tidak. Tak ada yang bisa memastikan Bapak Ibu. Tak ada. Ada Bapak Ibu dapat berita dari langit amal Bapak Ibu diterima. Ada dapat pemberitahuan pakai WA, pakai SMS. Tak ada dulu. Ada tanda di kandang awak masing-masing kalau amal awak diterima. Tak ada. Akan itu apa yang bisa kita lakukan sesudah kita berpisah di Ramadan? Banyak doa. Meminta kepada Allah sekalipun amalan kita kurang jauh dari sempurna, banyak cacatnya, tapi kita minta dengan sifat Rahman, dengan rahimnya Allah, pengasih penyayangnya Allah, Allah tetap terima amal-amal kita. Apa sebab Bapak Ibu? Kalau tidak diterima amal Bapak Ibu, rugi Bapak Ibu. Habis hari Bapak beramal, lelah Bapak. Ternyata tidak diterima. Dan ingatlah tidak semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan kisah 2 orang putra Nabi Adam alaihissalam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Kisah 2 orang putra Nabi Adam. Kedua mereka berkurban, tapi tidak keduanya amal kurban mereka diterima. Lihat bagaimana Allah mengatakan, wa sadu alaihim naba abnai Adam bil haqq
irqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakan kepada mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah dua orang putra Nabi Adam alaihi salam. Maknanya adalah para mufassir menyebutkan Qabil dan Habil. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah terima kurban salah satu di antara keduanya dan Allah tolak kurban salah satu yang lainnya. Allah terima kurbannya Habil, Allah tolak kurbannya Qabil. Kan dua-dua berkurban. Tapi ternyata sudah diterima, sudah tidak diterima. Nah, dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan kenapa kurbannya Habil diterima, kenapa Qabil tidak diterima. Ternyata pada masa itu syariat kurban itu syariat yang lama. Salah satu syariat tertua adalah kurban. Pada masa itu kurban itu boleh dengan apa saja, asal dengan harta yang kita punya, yang kita senang dengan harta itu aku kurbankanlah. Habil itu peternak, ini orang pengabalo, orang kabalo, gembala. Karena dia peternak, apa yang ada pada dia? Tentu hewan ternak. Habil ini punya sifat baik, ibunya sifatnya elok. Sifatnya sifat elok. Dia kalau untuk ibadah, Pak, dan kalau kamu dia harus dan pada lancar. Artinya dia kalau untuk akhirat ini luar biasa. Maka dicarinya hewan ternaknya yang paling dia suka, yang gemuk, yang besar, yang lancar. Itulah dia jadikan sebagai sarana untuk berkurban. Sebaliknya hak Qabil, dia seorang petani. Dia petani. Dia berkurban dengan hasil pertaniannya. Cuma dia punya sepek dua, Pak. Dia enggak pilih sepek. Jadi kalau kau untuk agama pilih, Pak. Nyuam biarlah hasil pertanian pun dua. Dan tak ketujuh dia, dan lalu sak. Kalau bahasa awal akan naikkan yang mau, Pak. Kalau bahasa awal tidak bisa dibawa ke pasar sama jual timun. Timun buku masuk kalung naik. Dia tonggang tak. Itulah yang dia persembahkan kepada Allah. Akhirnya apa? Kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Itu pelajaran yang apa itu? Kalau kamu untuk ibadah, jangan yang buruk. Yang lancar-lancar, tidak kadang-kadang untuk berinfak, kalau tadi 2.000. Masuk WC segini, Pak, 3.000, Pak. Masuk WC 3.000, Pak. Ikut masuk mas haji 2.000, sudah tak 2.000, banyak di solat itu. Tapi tiba ia makin balik-balikkan, Pak. Kalau untuk agama, Pak, untuk akan dibawa ke akhirat, jangan yang buruk. Malah jangankan yang buruk, yang biasa-biasa pun jangan. Tengok orang hari ini, Pak. Kalau untuk agama kadang balik tong, untuk anak dibawa dia balik tong. Ada sumbangan bantuan bencana alam untuk korban bencana alam kalau salah satu kebutuhannya pakaian. Kalau ada pakaian bekas dan tak terpakai di rumah, sumbangan lah. Iyo bekas mana gitu. Sumbangan bekas Pak, tidak ada cabai, bisa ada cabai, karet ada tangan. Yang dimakasui pakaian bekas, makasihnya pakaian pun di awal masih lancar sebenarnya. Cuma badan cocok itu lagi. Baju gua pakai dulu ketika gua masih kuliah. Akhirnya walau dato
Wah pakai itu datang bunga dari kajian itu. Atau baju dulu wak pakai ketika dan wak kadang dulu. Akhirnya wak olahraga langsing pada wak ini. Ada pakai itu, ada punya wak ada baju dulu wak. Itu yang dimaksud bekas itu bukan dalam makna pakaian untuk jadi kain lah. Itu banyak sesuatu. Di tempat-tempat bencana Pak, mohon maaf, banyak pakaian bekas itu akhirnya dibuang jadi sampah. Banyak seperti itu. Jadi kalau untuk ibadah Bapak Ibu yang lancar-lancar, termasuk selantarnya kan takut bantuan. Jangan buat memilih karena murahnya. Atau sebagian Pak, orang kasar tuh yang kurban tuh yang survei masjid Bapak, sulau. Mencari papan di luar saja, balas itu tiga dua ramai kok cari pedai. Besok 3 juta, mahal cari masjid lain. Besok 27, ada tak beras tema. Mau cari ke pelosok kapan baru ke sulau tapi bandara. Basulah gol 2,3 asiko salah dia berapa saja. Pada titik lain tu pilih ada kan model itu termasuk bangkit ke tanah suci baik umrah bisa ke haji kan banyak nih baik umrah yang cari biaya daripada umrah kadang-kadang nak masuk akal biaya yang baik umrah 3 hari malah biayanya 9 juta ambong kos saja sampai balik juta gitu. Kau 9 balik 3 hari baca mencampur dan lupa. Akhirnya 7 tahun sampai kini Pak Ibu tak barangke. Siapa salah tu? Awak. Kalau pilih, kalau cekik tadi. Apa yang Pak Ibu sering sampaikan? Bukan salah satu konsultan. Ya, ada satu pelatihan dari Kemenak termasuk BNSP namanya Haji Umrah. Ada standar harago yang tidak boleh diturunkan. Kalau di bawah itu beresiko. Sama kalau mau contohkan apa itu kalau makan di rumah makan atau di kedai-kedai nasi. Kalau makannya pakai dendeng, mana kilo-kilo standar harago itu pakai dendeng. 25 20 masih ada tak pakai dendeng lain anak mana lain 10 kalau ada orang nak makan pakai dendeng 10 saran nampu acai pun curiga itu tak masuk akal. Jadi murah itu Pak Ibu harus realistis. Jadi kalau untuk ibadah Bapak Ibu, jangan bayar mana. Lihat kopil. Akhirnya kurbannya ditolak oleh Allah. Dan ketika kurbannya ditolak, marah dia, mengamuk Bapak Ibu. Dan lucunya mengamuknya kepada dosanya. Qala la aqtulannak, aku bunuh kamu. Tapi apa dia berhadir? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya terima amal dari orang yang bertakwa. Jadi dua orang berusaha berbeda karakternya. Apa karakter Qabil Pak? Pilih pengamuan. Itu karakter Qabil. Bagaimana karakter Habil Pak? Dermawan, penyabar. Padahal mereka satu ayah satu ibu. Ada tak ibu punya anak beda karakter? Beda karakter. Kau punya anak ketiga, kalau tiga itu alu dan Allah. Aku butuh nama, aku butuh nama. Kau kan waktu telepon saja, kau tak sebab. Ada pulau bukan pilih, ada nama. Atau mungkin darah mobil tu.
mobil dan lainnya. Jadi Bapak sekalian rahimahullah. Kemudian lihat pula bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selesai beliau meninggikan Ka'bah dengan putranya Ismail, keduanya berdoa kepada Allah. Keduanya berdoa kepada Allah selesai membangun dan meninggikan Ka'bah. Keduanya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan Ka'bah. Di Ka'bah pun ditinggikan dari sampai yang 10. Di Ka'bah pun rendah dulu kalau hujan banjir. Maka diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan, maka ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka selesai Ka'bah itu ditinggikan, maka keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami amal-amal kami. Jangan sampai kami dapat apa-apa, ya Allah. Terima ya Allah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Bayangkan kalau dua orang nabi ini, dua orang nabi loh Pak, bukan orang biasa tapi nabi. Sesudah mereka beramal, mereka khawatir, mereka cemas, jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Karena itulah mereka berdoa. Pertanyaannya, siapa kita? Bagaimana kita yang bukan siapa-siapa, yang orang biasa? Tentu lebih layak kita berdoa supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sekalian rahimahullah, terus berdoa semoga sekalipun amal kita banyak kurang, tidak sempurna, itu pasti kita meminta dengan sifat Rahman, dengan sifat Rahim Allah tetap menerima amal-amal kita dan menjadikan rangkaian amal Ramadan kita sebagai penebus dosa-dosa kita.